Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Wulandari Yuliawati, NPM 202102020001. Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Nah, di sini saya akan membahas tentang soal yang telah diberikan oleh Bapak Khozairi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini sudah ada tabel. Nah, tabel di sini sudah mempunyai alternatif, yaitu alternatifnya ini ada Capsek 1, Capsek 2, Capsek 3, dan terakhir Capsek 4. Nah, di sini tabel di sini berisi, kita ambil contoh yang Capsek 1 ya. Di sini sudah ada berisi nomor, alternatif, nama kriteria, dan nilai. Nah, nama kriteria di sini sudah ditentukan dari hasil survei, yaitu ada tes tertulis, portofolio dan karya prestasi, wawancara, poster video success story, table topik, penilaian diri, karya best prestige, video pengabdian, kuesioner keteladanan. Nah, di sini kita akan memberikan nilai. Yang pertama, tes tertulis saya berikan nilai 0, portofolio dan karya prestasi ini 75, wawancara 70, poster video 80, table topik 0, penilaian 0, karya best prestige 80, video pengabdian 75, kuesioner keteladanan 70, dan range nilainya ini diperoleh dari hasil semuanya yang telah dijumlahkan ini nanti bernilai 100. Nah, lanjut kita ke menghitung nilai utility dan nilai akhir. Nah, di sini ada tabel nomor, alternatif, nama kriteria, nilai normalisasi, bobot WJ normalisasi, Cmax dikurangi COI sama dengan A, Cmax dikali Cmin sama dengan B, dikurangi Cmin sama dengan B, utility sama dengan A per B, kemudian ada nilai akhir. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada nilai normalisasi. Nilai normalisasi ini diperoleh dari nilai kriteria tes tertulis ini kan 0. Kita langsung saja bagikan ke range nilai. Jadi 0 dibagi 100, 0 dibagi 100, dan nantinya akan dimasukkan ke nilai normalisasi. Hasilnya akan muncul di nilai normalisasi. Rumusnya adalah nilai per kriteria ini dibagi dengan jumlah atau range nilai, yaitu 0 dibagi 100. Nah, setelah itu lanjut ke bawahnya ini sama, rumusnya itu sama, dan setelah itu kita jumlah. Ini dari kriteria yang pertama sampai terakhir ini kita jumlah, nanti hasilnya ditulis di sini. Kemudian ada bobot WJ normalisasi. Bobot WJ normalisasi ini sudah ada ya di atas. Nah, ini bobot WJ normalisasi ini sudah ada, langsung saja kita salin, kita masukkan ke bawah ya. Nah, kita langsung salin ke sini. Setelah itu ada tabel Cmax dikurangi COI sama dengan A. Anggap saja kita akan menentukan nilai A di sini. Nilai A ini diperoleh dengan rumus sama dengan max. Max-nya di sini adalah nilai normalisasi. Nilai normalisasi yang di bawah ini dikurangi per kriteria dari bobot WJ normalisasi. Jadi ini dikurangi dengan bobot WJ normalisasi. Nah, maka nanti akan menghasilkan nilai di sini. Dan begitu pun seterusnya. Kemudian ada Cmax dikurangi Cmin sama dengan B. Nah, ini menentukan nilai B. Rumusnya adalah sama dengan max dari nilai normalisasi ini dikurangi nilai normalisasi, dan nantinya akan muncul hasilnya di sini. Begitupun seterusnya. Kemudian ada utility sama dengan A per B. Ini A per B maksudnya A dibagi B. Nilai utility ini rumusnya adalah Cmax-nya ini dibagi
Cmax A ini dibagi Cmax yang hasilnya tadi nilai B. 0,80 ini dibagi 0,80, maka nanti akan menghasilkan nilai ini 1000. Nah, jangan lupa setelah semuanya dimasukkan nilainya, maka nanti akan dijumlah. Jangan lupa untuk dijumlah. Setelah itu ada nilai akhir. Nilai akhir di sini rumusnya adalah nilai dari utility ini dikali dengan bobot WJ normalisasi. Ini rumusnya. Langsung kita enter dan muncul nilainya. Dan begitu pun seterusnya. Jangan lupa untuk dijumlah. Dan setelah dijumlah, maka kita akan mencari nilai tertinggi. Capsek 1 di sini nilainya 0,77. Lanjut ke capsek 2. Capsek 2 di sini 0,76. Capsek 3 0,79. Capsek terakhir 0,75. Jadi kita bisa simpulkan capsek yang dipilih menjadi solusi terbaik adalah capsek 3, karena capsek 3 ini nilainya lebih banyak dibanding dengan capsek yang lain. Begitu untuk cara di Smart 1. Kita lanjut ke Smart 2. Nah, ini sudah ada ya tabelnya, sudah saya kerjakan, langsung kita ke pembahasannya. Nah, di sini ada proses pendataan lapangan, proses penilaian, dan proses penilaian hasil survei yang B, ini yang A. Lanjut kita ke tabel. Tabelnya di sini ada 4 tabel. 4 kriteria. Contohnya yaitu yang pertama calon pembeli, yang kedua pesaing, yang ketiga harga sewa, yang keempat keamanan. Nah, di sini saya akan mengambil contoh lokasi yang B. Nah, di sini tuh ada lokasi A, lokasi B, lokasi C, dan lokasi D. Nah, saya akan mengambil contoh di lokasi B. Nah, di sini lokasi B. Nah, kriterianya ini kita masukkan, ada calon pembeli, ada pesaing, ada harga sewa, dan keamanan. Nah, input nilainya ini kita masukkan. Contohnya saya membuat nilai 30, kemudian pesaingnya 4, harga sewanya 800.000, keamanannya 7. Jadi kita langsung ke contohnya di sini. Saya sudah masuk. Nah, contohnya di sini ini ada sub kriteria, ada nilai, ada bobot, ada kriteria juga. Nah, sub kriterianya ini kita akan menjadikan patokan dari nilai di sini. Saya kan menginputnya untuk calon pembeli ini nilainya 30. Maka di sini kita cari calon pembeli kalau 30 ini masuk ke nomor 2. Ini ada 11 sampai dengan 40. Karena 30 ada di sini, maka ini masuk ke nilai 40. Jadi langsung saja kita masukkan 30, berarti di sini nilainya 40. Kalau yang pesaing ini saya inputkan nilai 4, maka di sini yang pesaing nilai 4 ini masuk ke nilai 75. Nah, 75. Untuk harga sewa ini saya menginputkan 800.000. 800.000 ini sewanya masuk ke sini ya, 710.000 sampai dengan 3 juta. Jadi saya masuk ke nilai yang 50. Kemudian selanjutnya kita ke nilai yang 7. Nah, nilai yang 7 ini berarti masuk ke nilai 50 yang 4 sampai dengan 10. Jadi kita langsung masukkan di sini. Setelah itu jangan lupa untuk dijumlahkan. Nah, kemudian ini ada nilai normalisasi, sama seperti rumus yang di Smart 1. Nilai normalisasi ini diperoleh dari nilai ini dibagi dengan jumlahnya.
jadi akan menghasilkan nilai ini. Nah, sama dengan seterusnya dan jangan lupa untuk dijumlah. Kemudian lanjut ke menghitung nilai unity dan nilai akhir. Kriterianya sudah ada, nilainya ini sudah ada, tinggal masukkannya di sini. Ini langsung salin ke sini, dan bobot normalisasinya ini sudah ada juga. Ini ada bobot normalisasinya ini. Bobot normalisasinya sudah ada. Nih, yang ini normalisasi yang ini. Kita langsung salin saja. Kemudian ada C max dikurangi C out I sama dengan A. Nah, maksudnya di sini C max dikurangi C out I sama dengan A, yaitu nilai ini dikurangi bobot normalisasi, dan akan muncul nilainya seperti ini jika sudah dikurangin dari nilai ini, dikurangin bobot normalisasi. Begitupun seterusnya. Kemudian C max dikurangi C min sama dengan B. Ini sama dari nilai ini dikurangi dengan nilai yang di sini. Jadi nanti ini akan muncul di sini. Kemudian utility A dibagi B. Jadi A di sini dibagi B. Jadi nanti akan muncul nilainya seperti ini. Kemudian nilai akhirnya ini rumusnya adalah kita masukkan nilai ini dikali dengan nilai ini. Jadi nanti akan muncul, dan jangan lupa diberi kesimpulannya atau keseluruhannya. Nah, setelah itu kita lihat di lokasi A, lokasi B, lokasi C, lokasi D, di mana kesimpulannya atau jumlahnya yang paling banyak. Di sini lokasi A ini kesimpulannya 0,23, lokasi B ini 0,59, lokasi C ini 0,39, lokasi D ini 0,35. Jadi lokasi yang dipilih menjadi solusi terbaik adalah lokasi yang B, karena ini jumlahnya 0,39. Nah, setelah itu kita lanjut ke Smart 3. Smart 3 di sini. Nah, ini ada variabel pengalaman atau masa kerja, prestasi kerja, kesehatan, usia, kolam. Nah, maksudnya di sini kita lihat dulu ada beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nah, saya akan mengambil di kelompok A. Ambil contoh di kelompok A ya. Ini nama kriterianya kita masukkan di sini. Ada pengalaman masa kerja, prestasi kerja, kesehatan, usia, kolam. Nilainya di sini ini kan ada nilai 23, B, baik 45, 200 M2. Maksudnya di sini saya akan mengambil kelompok A. Nah, kelompok A di sini pengalaman masa kerjanya kita tulis 23, prestasinya ini B, kesehatannya ini baik, usia ini 45, dan kolamnya ini 200 meter persegi. Kita langsung masukkan saja ke bawah. Nah, setelah itu konversi. Konversi di sini kita lihat di pengalaman kerja ya. Yang pertama ini ada 75, ini ada 80, yang Pak Andi karena ini kelompok A. 80, 100, dan 75. Dan jangan lupa untuk dijumlahkan. Dan normalisasinya ini sama. Sama ya, normalisasinya ini nanti yang diperoleh itu sama kayak yang Smart 1, Smart 2. Dan jangan lupa untuk dijumlahkan. Dan kita langsung ke menghitung nilai utility dan nilai akhir. Nama kriterianya ini jangan lupa untuk ditulis. Nilainya ini kita masukkan dari ini. Sudah ada kan nilai normalisasinya yang 75 ini nantinya dibagi 410. Sudah ada. Ini kita langsung masukkan.
Dan bobot WJ normalisasinya ini diperoleh dari sini. Bobot WJ normalisasi. Nah, ini sudah ditentukan ya. Langsung kita scroll ke bawah. Ini C max dikurangi C out I sama dengan A, sama rumusnya yaitu sama dengan max. Yang ini dikurangi per bobot normalisasinya di sini. Nah, setelah itu sama dengan yang bawah rumusnya, yang ini tuh sama. Nah, ini sama, di bawahnya ini sama ya. Kemudian C max dikurangin C maxnya ini dikurangin C min B, yang ini dikurangi dengan nilai normalisasi di sini. Nah, sama dengan yang di bawahnya. Kemudian ini ada utility sama dengan A dibagi B. Nah, A di sini ini kan sudah ada nilai A ya 0,17. Kemudian dibagi dengan nilai B yaitu 0,06. Kemudian setelah itu kita ke nilai akhir. Rumusnya ini, nilai utility ini kita kali dengan bobot normalisasi dan langsung akan muncul di sini. Nah, jangan lupa untuk melihat nilai akhir atau jumlahnya. Kita lihat dari kelompok A ini 2,51, kelompok B 2,84, kelompok C 1,13, kelompok D 1,93. Nah, jadi kelompok yang dipilih menjadi solusi terbaik adalah kelompok B, karena ini kelompok B jumlahnya 2,84. Itulah yang bisa saya jelaskan pembahasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.